Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inarisya Puspitakan, NPM 23253101184 dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang kartu kredit. Pada zaman sekarang ini, siapa sih yang tidak tahu kartu kredit? Apalagi kita-kita nih, para pekerja, tentu sudah tidak asing dengan yang namanya kartu kredit. Pengertian kartu kredit adalah alat pembayaran berbasis elektronik yang memungkinkan pemegangnya melakukan transaksi dengan menggunakan limit kredit yang diberikan oleh penerbit kartu tersebut. Kartu kredit biasanya digunakan untuk berbelanja, menarik uang tunai, atau membayar tagihan terlebih dahulu yang selanjutnya akan dilunasi di kemudian hari dengan cara membayar kewajiban tersebut pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan bank atau lembaga penerbit kartunya. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui ciri-ciri kartu kredit. Apa aja sih ciri-ciri kartu kredit? Yang pertama yaitu tentunya berbasis kredit. Artinya, dana yang digunakan berasal dari fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kartu, bukan dari saldo tabungan. Yang kedua yaitu pembayaran bulanan. Artinya, pengguna wajib melunasi tagihan atau membayar sejumlah minimum pada setiap akhir periode penagihan. Biasanya periode penagihan ini setiap bulan. Kemudian ciri-cirinya yaitu adalah bunga. Artinya, jika tagihan tidak dibayar penuh, sisa tagihan akan dikenakan bunga sesuai dengan persentase yang ditentukan oleh penerbit kartu. Ciri yang berikutnya yaitu limit kredit. Artinya, terdapat batas maksimum penggunaan kartu kredit yang ditentukan berdasarkan profil keuangan dari penggunanya. Limit kartu bisa ditentukan dari mungkin penghasilan pengguna, kemudian kelancaran dia membayar tagihan-tagihan sebelumnya, atau juga berdasarkan jenis kartu yang dipilih. Ciri-ciri yang terakhir dari kartu kredit yaitu fungsi multiguna. Artinya bisa digunakan untuk belanja online, offline, menarik uang tunai, ataupun membayar tagihan-tagihan rutin seperti listrik, air, dan tagihan-tagihan lainnya. Banyak yang menggunakan kartu kredit dikarenakan kartu kredit memiliki beberapa manfaat, antara lain kemudahan transaksi, yaitu kartu kredit memungkinkan pengguna melakukan pembayaran tanpa membawa uang tunai. Cukup membawa kartu kredit atau bahkan hanya memiliki aplikasi di smartphone, aplikasi kartu kredit tersebut. Selanjutnya karena fleksibilitas pembayaran, yaitu pengguna dapat membayar tagihan secara penuh atau mencicil sesuai dengan kemampuannya. Manfaat selanjutnya yaitu promosi dan diskon. Banyak dari kartu kredit yang menawarkan cashback, point reward, ataupun diskon di berbagai merchant. Kemudian meningkatkan riwayat kredit. Pengguna yang baik dapat meningkatkan skor kredit yang berguna untuk pengajuan pinjaman di masa depan. Berikutnya yaitu fitur keamanan. Kartu kredit sering dilengkapi dengan perlindungan terhadap penipuan ataupun kehilangan kartu. Selain memiliki manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya, kartu kredit juga memiliki kelemahan antara lain biaya tinggi. Baik dari segi bunga, biaya keterlambatan, dan biaya tahunan dapat menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian resiko utang. Penggunaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan utang yang sulit dilunasi. Selanjutnya ada penyalahgunaan data. Walaupun tadi manfaatnya dari segi fitur keamanan cukup baik, tapi ada resiko pencurian data kartu yang dapat mengakibatkan transaksi tidak sah. Kelemahan yang terakhir dan seringkali terjadi yaitu ketergantungan pada kredit. Pemakaian berlebihan dapat membuat penggunanya terlalu bergantung pada fasilitas kredit. Bagaimana sih cara kerja kartu kredit? Yang pertama yaitu pengajuan dan persetujuan. Pengguna mengajukan permohonan kartu kredit ke bank atau penerbit kartu lainnya yang kemudian mengevaluasi kelayakan berdasarkan penghasilan, riwayat kredit, dan faktor-faktor lainnya. Setelah pengajuannya disetujui, maka pengguna dapat menggunakan kartu kredit untuk transaksi di merchant yang bekerja sama dengan jaringan kartu kredit tersebut. Untuk transaksi yang dilakukan oleh pengguna, maka akan dibayarkan oleh bank penerbit kartunya. Kemudian, tagihan akan dikirim kepada pengguna pada akhir periode dengan rincian transaksi dan jumlah yang harus dibayar. Tagihan tersebut dapat dilunasi secara menyeluruh maupun membayar sejumlah minimum, sisanya akan dikenakan bunga.
Nah, kurang lebih begitulah cara kerja kartu kredit. Jika misalnya kurang paham nih, kita bisa mungkin cari-cari info melalui YouTube, melalui Google, maupun melalui akun dari bank maupun lembaga penerbit kartu kredit tersebut. Atau bisa menanyakan langsung kepada petugasnya. Kartu kredit juga sangat banyak sekali jenisnya, tergantung dari kita mau pakai yang biasa-biasa saja ataupun yang premium sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Beberapa jenis kartu kredit yaitu ada kartu kredit reguler. Nah, kartu kredit ini kartu kredit standar yang digunakan untuk transaksi sehari-hari. Selanjutnya ada kartu kredit premium. Biasanya nih, kartu kredit premium menawarkan fasilitas tambahan seperti akses lounge bandara, asuransi perjalanan, ataupun reward-reward eksklusif. Apabila kita memiliki bisnis, kita juga dapat memilih kartu kredit bisnis yang mana dirancang untuk kebutuhan bisnis seperti mengelola pengeluaran perusahaan. Yang terakhir yaitu ada kartu kredit syariah. Nah, biasanya ini kartu kreditnya berprinsip syariah, bebas bunga, dan menggunakan akad ujrah atau biaya jasa. Ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk menggunakan kartu kredit secara bijak. Yang pertama, yang paling penting yaitu gunakan kartu kredit sesuai dengan kemampuan. Hindari menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan yang tidak penting atau di luar batas kemampuan kita untuk membayar. Selanjutnya, bayar tagihan tepat waktu. Bayarlah seluruh tagihan untuk menghindari bunga dan biaya keterlambatan agar tidak menambah pengeluaran dan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kemudian jangan lupa untuk memanfaatkan promo dan reward. Gunakanlah kartu kredit di merchant yang menawarkan banyak cashback, banyak poin reward maupun diskon-diskon. Kemudian batasi penggunaan limit. Nah, usahakan nih kita gunakan tidak lebih dari 30% limit yang diberikan untuk tetap menjaga skor kredit kita tetap baik. Yang terakhir, selalu pantau transaksi secara berkala. Dengan cara memeriksa laporan bulanan mungkin untuk memastikan nih tidak ada transaksi-transaksi yang mencurigakan atau mungkin transaksi yang kita rasa kita tidak pernah gunakan atau kita pakai. Beberapa contoh kartu kredit yaitu kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Contohnya nih, Bank Mandiri, ada Mandiri Gold, ada Mandiri Signature. Dan dari Bank BRI nih misalnya ada BRI Easy Card maupun BRI World Access. Dan dari bank-bank lainnya tentunya banyak menawarkan jenis-jenis kartu kredit. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan mengenai kartu kredit, dapat kita simpulkan bahwa kartu kredit sebenarnya sangat-sangat bermanfaat. Merupakan alat elektronik modern yang mudah digunakan dan tentunya dapat membantu kebutuhan kita sehari-hari seperti membayar cicilan, berbelanja, dan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit tersebut. Tentunya kita juga harus menggunakan kartu kredit dengan bijak sehingga tidak merugikan diri sendiri dari resiko-resiko yang mungkin dapat diakibatkan apabila kita terlalu bergantung pada kartu kredit. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.